Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class pada bahasa Inggris SMK kelas 10 untuk kompetensi dasar ke-13, yaitu tentang suggestion and offer serta simple modal. Untuk kompetensi dasar, aspek pengetahuan kita akan menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks insersi transaksionalisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran. Kemudian untuk aspek keterampilan, kita akan menyusun teks interaksi transaksional, lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran. Ya. Saran itu suggestion dan tawaran itu adalah offer gitu ya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi untuk aspek pengetahuan. Dari sisi sosial, siswa dapat meminta dan memberi saran dan tawaran dalam bahasa Inggris. Untuk struktur teks, siswa dapat mengidentifikasi urutan dalam dialog tentang saran dan tawaran. Untuk unsur bahasa, siswa dapat menggunakan ungkapan atau kosakata dalam dialog tentang saran dan tawaran. Serta siswa dapat menggunakan modal sederhana seperti shall atau should, can atau could, may atau might, will atau would, serta must. Untuk aspek keterampilan, siswa dapat mempresentasikan role play bertema What should I do? Tujuan pembelajaran, setelah mengamati video yang memperlihatkan dialog tentang pemberian saran dan tawaran, peserta didik dapat mengidentifikasi kalimat atau ekspresi yang biasa dipakai dalam pemberian saran dan tawaran. Setelah mempelajari materi tentang model sederhana dan melakukan latihan, peserta didik dapat menggunakannya dalam kalimat. Setelah menyusun role play tentang pemberian saran dan tawaran, peserta didik dapat mempresentasikan role play berisi pemberian saran dan tawaran. Kita masuk dalam materi inti, yaitu modal. Modal adalah bagian dari auxiliary yang merupakan sekelompok kata bantu yang berfungsi mempertajam maksud dari kalimat. Kita tahu untuk auxiliary contohnya itu kalau to be itu ada ya am, is, atau are. Ini sebenarnya termasuk dalam verb ya, cuma verbnya yang auxiliary. Untuk yang modal itu sendiri, auxiliary-nya termasuk may, can, will, must, ya, shall. Ya, kita lihat satu persatunya nanti. Sebagai contoh untuk yang may atau might. May itu biasanya dipakai dalam bentuk present, might itu dalam bentuk past. Ya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk permintaan yang sopan. Contohnya, may I borrow your pen? Bolehkah saya pinjam pen Anda? Ya, silakan. Yes, you may. Misalnya ya. Kemudian untuk minta izin secara formal, may I leave this room? Yes, you may. Ini artinya kan, bolehkah saya meninggalkan ruang ini? Menyatakan kemungkinan, where is John? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Responnya bisa seperti ini. John may be in the library. Di manakah John? John mungkin ada di perpustakaan. Atau jawabannya bisa saja, John might be in the library. Kalau might itu kesannya itu lebih sopan, ya, lebih formal seperti itu ya. Dibandingkan may. Kemudian, shall dan should. Bentuk presentnya shall, kemudian untuk bentuk pastnya adalah should. Ya. Ini adalah fungsinya sama, memberikan saran. Seperti dalam buku bahasan kita ya, memberikan saran itu adalah should. What should I do? Karena kenapa? Karena kalau dalam bentuk saran itu secara lebih resmi atau secara lebih sopan itu kita memakai should, bukan shall ya. What should I do? You should study every day. Kamu sebaiknya belajar setiap hari. Itu memberikan saran ya berarti ya. Atau saran untuk tidak melakukan sesuatu. Contohnya, you should not go to bed late. Anda sebaiknya, atau kamu sebaiknya jangan tidur larut malam misalnya ya. Kemudian, should atau shall itu bisa dipakai juga untuk ajakan. Tapi kalau untuk ajakan yang kita pakai adalah shall ya. Bukan should lagi. Contohnya, shall we dance? Mari kita berdansa. Responsnya bisa saja, with pleasure, dengan senang hati. Misalnya gitu ya. Kemudian, ought to. Ya. Ought itu juga untuk memberikan saran ya. Bisa, sama seperti should juga ya. Contohnya, you ought to understand. Kamu seharusnya paham masalah ini misalnya. Ini berarti meminta orang untuk memahami masalah. Ya. Memberi saran ya. Had better juga mirip, yaitu saran untuk konsekuensi yang buruk. Artinya kita memberikan saran, tapi kita juga menyatakan kalau tidak melaksanakan saran tersebut, ada konsekuensinya yang buruk. Contohnya,
You had better do your homework or you will not pass this course. Kamu sebaiknya mengerjakan PR ini atau kamu tidak akan lolos atau lulus mata pelajaran ini, misalnya gitu ya. Ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Yaitu tidak lulus dalam mata pelajaran ini. Itu memakainya had better ya. Sama untuk memberikan saran juga. Modal must. Ini sedikit berbeda. Modal must itu menandakan keharusan. Contoh, you must go to class today. Kamu harus berangkat hari ini. Memberikan fungsi larangan. Contohnya, ini kalau larangan itu must-nya ditambahkan not ya. You must not absent today. Kamu tidak boleh absen hari ini. Must itu juga bisa menyatakan suatu kesimpulan ya. John isn't in the classroom. He must be sick. John tidak ada di ruang kelas. Dia pasti sakit. Berarti must di sini menyatakan suatu kesimpulan. Must ini dalam bentuk present maupun past sama, yaitu must tidak ada perubahan. Kemudian will atau would. Will itu artinya akan ya. Will juga sama. Kalau will itu lebih sopan daripada will. Meskipun sama-sama bisa digunakan ya. Contoh fungsinya akan melakukan. Tadi kan will itu saya nyatakan itu menyatakan suatu hal yang akan dilakukan atau future simple ya. Akan melakukan sesuatu. John will do his homework. John akan mengerjakan PR-nya. Will juga bisa menyatakan suatu kemauan ya. Kita bahas yang will dulu, kemauan. Contoh, I will pick up the phone. Saya akan atau hendak mengangkat telepon. Berarti will di sini menyatakan suatu kehendak atau kemauan. Sedangkan yang would dinyatakan dipakai untuk menyatakan permintaan yang sopan, sama seperti could, should tadi ya, atau could ya. Contohnya, would you please pass the salt? Maka Anda mengambilkan garam itu. Here you are, ini garamnya. Jadi would you itu menyatakan suatu permintaan yang sopan. Contoh yang lain, would you mind opening the window? Maka Anda membuka, atau keberatankah Anda? Apakah Anda keberatan membuka jendela? Mind di sini artinya keberatan. No, I don't mind. Tidak, saya tidak keberatan. Kemudian modal selanjutnya adalah can serta could. Ya, can itu dalam bentuk present, could dalam bentuk past. Ya. Fungsinya bagaimana? Fungsinya adalah untuk permintaan yang sopan, sama seperti would, should tadi ya. Could you please show me the way? Bisakah Anda menunjukkan jalannya? Yes, sure, ya, pasti. Berarti could you please itu mirip dengan would you please ya. Menandakan suatu permintaan yang sopan. Bisa juga untuk meminta izin secara formal. Contohnya, can I leave this room? Yes, you can. Kalau yang could sama seperti yang tadi, seperti would atau should atau yang might itu ya. Kalau dalam bentuk past itu menandakan permintaan yang sopan, yang lebih formal atau lebih sopan daripada yang dalam bentuk presentnya ya. Kemudian contohnya, fungsi lainnya itu adalah untuk menyatakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Contohnya, you can't leave this room. Anda tidak boleh meninggalkan ruang ini sekarang misalnya, karena acaranya belum selesai misalnya. Ketidakbolehan ya. Menandakan ketidakmungkinan fungsi yang selanjutnya. Contohnya, our team can't win. Tim kita tidak mungkin menang. Misalnya kesebelasan kampung kita melawan Real Madrid ya, nggak mungkin menang ya. Kemudian, could juga bisa menyatakan kemampuan di masa lampau ya. Karena could itu tadi untuk lampau ya, atau untuk past. Contohnya, I could swim fast when I was young. Saya bisa berenang dengan cepat ketika saya masih muda. Jadi ini menyatakan suatu kemampuan di masa lampau. Kemudian kita masuk dalam bagian suggestion serta offer. Suggesting and offering ini ada di buku materi untuk bahasa Inggris, tapi bukan untuk kelas 1, tapi untuk kelas 2 ya. Karena untuk penyusunan bukunya sepertinya tidak sesuai dengan kurikulum, karena buku disusun sebelum kurikulum yang revisi itu terbentuk ya. Jadi lebih duluan terbit bukunya. Sehingga terjadi seperti ini ya. Suggest means to give a suggestion, that is to introduce or propose an idea or plan for someone's consideration. Ya, memberikan saran itu berarti memberikan saran, yaitu untuk memperkenalkan atau menawarkan ide atau gagasan atau rencana kepada untuk pertimbangan seseorang ya.
Saran itu bisa abstrak dan bisa dalam bentuk solusi. Bisa bentuk saran biasa, rencana, atau ide yang lain. Bisa saja saran tersebut di-accepted atau di-refused. Bisa diterima atau ditolak ya. Fungsi sosialnya untuk memfasilitasi komunikasi antar manusia ya. Contohnya, let's finish our homework first. Mari kita kerjakan PR kita lebih dulu. Kata-katanya pakai let's ya. Let's go home, mari kita pergi. Ini saran ya. Sama seperti yang tadi, saran bisa memakai should ya, atau tadi you ought to, you had better ya. Ekspresi yang dipakai untuk pemberian saran contohnya let's bla bla bla. Let's go home now misalnya. Why don't we? Mengapa kita tidak melakukan hal ini misalnya? Why don't we go swimming misalnya? We could bla bla bla. Kita bisa pergi berenang. We could go swimming misalnya. What about swimming? Bagaimana dengan berenang misalnya ya? Kemudian how about swimming? Bagaimana kalau kita berenang? I suggest that we go swimming. Saya memberi saran bahwa kita pergi berenang saja. You might want to change bla bla bla. Kamu barangkali ingin berubah atau ingin ke mana misalnya ya. I think we can go swimming. Saya pikir kita bisa pergi berenang. Ini saran juga ya. I don't think we should go swimming. Saya nggak berpikir atau kalau menurut saya kita sebaiknya pergi berenang. Saran ini ya, contoh-contohnya. Ini banyak ya contoh-contohnya, sama seperti tadi ya. Let's go to the library, let's go to the movies. Why don't you do your homework before going out? We could eat at home today. What about eating at the new place? How about going to Sam's place first? I suggest that we call it a day. Ini artinya apa? I suggest that we call it a day. Itu artinya, kalau menurut saya kita sebaiknya berhenti sekarang. Misalnya kita sudah menyelesaikan PR hari ini, ya sudah, nggak usah ditambah-tambah lagi misalnya ya. You need to change your sleeping habits. Kamu sebaiknya mengubah kebiasaan tidurmu, jangan tidur larut malam misalnya. I think you should go and meet her. Kupikir kamu sebaiknya menemuinya misalnya. I think we should do it this way. Kupikir kita sebaiknya melakukannya dengan cara ini, memberikan saran. Kemudian, mari kita lihat struktur teks untuk menyiarkan sesuatu. Subjeknya I, we, you, they, he, she, it misalnya ya. Verbnya apa? Kata kerjanya suggest, recommend. Suggest itu memberikan saran, recommend memberi rekomendasi. Propose, saya menawarkan. Put forward sama ya. Advice, menyarankan. Advocate, menyarankan ya. I suggest that he clean his room. We recommend that she read the Hunger Games. Ya. I propose that a report should be sent in. Dan seterusnya ya. I suggest that we support them in every possible way. Misalnya. Ini kurang S ya. He cleans his room harusnya. She reads. Ya, ada yang kurang di sini ya, tidak apa-apa. He works hard harusnya di sini ya. We advise that he works hard. Ini grammarnya kurang pas ini ya. Oke, tidak apa. Selanjutnya, bagaimana cara merespon sebuah pemberian saran? Kalau kita menerima, ya kita harus menyatakan yes atau oke. Kalau tidak, kita seharusnya menyatakan tidak, terima kasih, no thank you. Misalnya ada tawaran, let's go to movies, mari kita pergi nonton bioskop. Kalau menerima misalnya, yes let's go, let's go, I agree misalnya ya. Kalau menolak tawaran, sebutkan tetap berterima kasih ya meskipun menolak ya, no thank you, tidak terima kasih, I do not feel like going, saya tidak sedang ingin pergi misalnya. Why don't you do your homework before going out? Mengapa kamu nggak mengerjakan PR-mu sebelum pergi keluar? I will. Ya baiklah, saya akan mengerjakan PR saya dulu. Kalau menolak tawaran misalnya, sorry, I think I will go out first and then do my homework. Sorry, saya pikir saya akan pergi keluar dulu baru saya mengerjakan PR saya. Nah, kalau ada kata how about, itu belakangnya itu verb ing ya. How about going? Jadi di belakang how about itu verb ing karena about itu termasuk dalam preposisi yang diikuti oleh gerund. Nanti di kelas 2 akan dipelajari. Kita ingat-ingat saja, how about diikuti oleh verb ing. Selanjutnya, ini sudah ya.
Kita lihat yang offer sekarang, atau penawaran. Offer berarti memberikan sesuatu secara fisik atau secara abstrak kepada seseorang yang bisa dianggap sebagai sebuah hadiah atau sebuah pertukaran. Ya. Penawaran bisa saja berupa uang, berupa makanan, uang, solusi atau pemecahan masalah, menawarkan pertemanan atau menawarkan suatu perdagangan ya, dalam situasi perdagangan. Bisa diterima atau bisa ditolak ya dalam penawaran itu ya. Fungsi sosialnya untuk memfasilitasi komunikasi interpersonal di antara orang. Contohnya, shall I take you home? Mari saya antar Anda pulang misalnya. Do you want help with your homework? Apakah kamu butuh bantuan untuk mengerjakan PR? Ekspresi-ekspresinya contohnya apa? May I, bisakah saya bantu misalnya. Can I, bisakah saya bantu misalnya. May I help you misalnya. Can I help you? Kalau shall I itu mari, jadi ini kalau shall I itu lebih cenderung penawaran bantuan tapi sudah sudah lebih sedikit sudah siap untuk membantu sekali ya. Contohnya, mari kita berdansa. Kalau ini bukan membantu ya, tapi menawarkan ya. Shall we dance misalnya. Shall I take you misalnya. Shall I take you home? Mari saya antar pulang misalnya. Menawarkan bantuan yang sudah siap misalnya. Motornya sudah siap atau mobilnya sudah siap misalnya. Terus would you juga bisa memberikan tawaran ya. Tadi sudah dijelaskan di awal. Would you mind misalnya ya. Would you please? Maukah Anda misalnya apa ya? Tadi ya. Would you please? Kalau ini meminta bantuan ya. Would you please open the window misalnya. How about I misalnya. How about I itu misalnya berarti memberikan tawaran saya melakukan sesuatu. How about I help you with your homework? Bagaimana kalau saya bantu dengan PR-mu misalnya ya. Kita lanjutkan. Contoh-contohnya ya. May I give you a hand? Bisakah saya beri Anda bantuan? Hand di sini maksudnya bukan tangan ya, tapi bantuan. Can I help you? Bisakah saya bantu kamu? Shall I bring you something? Mari saya bawakan teh ya. Ini berarti memberikan bantuan yang sudah siap. Would you like another piece of cake? Apakah Anda mau sepotong kue lagi? Misalnya, berarti menawarkan kue. How about I help you with this? Bagaimana kalau saya bantu Anda dengan ini? Misalnya ada pertanyaan, Pak, lo tadi katanya di belakang about itu harus ada verb ing. Iya, ada verb ing kalau tidak ada subjeknya. Tapi di sini, kalau ada subjeknya, maka verb selanjutnya tetap verb biasa, tidak ada ing-nya ya. How about I help you with this? Kalau tidak ada I-nya langsung helping ya, kalau nggak ada subjeknya. How about helping you with this misalnya? Bagaimana kalau saya bantu kamu dengan hal ini? Can I clean the car for you? Maukah saya bersihkan mobilmu? Shall I help you with your homework? Mari saya bantu PR-mu misalnya. I will do the washing if you like. Saya akan mengerjakan cuci-cuci kalau kamu mau misalnya. Ini berarti menawarkan bantuan. Okay. Responsnya bagaimana kalau diberi tawaran bantuan? Misalnya, can I help you? Yes, please. I really appreciate it. Ya. Saya sangat menghargainya. Ya. Itu menerima, accepting. Kalau menolak tawaran bantuan, ya tetap kita mau bilang no, tapi tetap kita bilang terima kasih ya. It's okay, I can do it myself. It's okay, thank you. Misalnya begitu ya. Shall I bring you some tea? Mari saya bawakan tehnya. Thank you, it's very kind of you. Oh, terima kasih, kamu sangat baik. Atau no, thank you, gitu saja sudah cukup ya. Misalnya yang lain. Would you like another helping of cake? How about I help you with this? How about I help you with your homework? Maka kamu kalau saya bantu mengerjakan PR, yes please, that would be very kind of you. Oh, terima kasih. Itu kamu sangat baik sekali ya. Kalau menolak ya, don't worry, I will do it myself. Saya bisa mengerjakannya sendiri, misalnya ya. Oke, selanjutnya mari kita lihat strukturnya ya. Di sini ada modal, ada subjek, terus ada objek. Ya. Would you care for another cup of tea? Maukah kamu secangkir teh lagi, misalnya. Shall we take you there? Mari kami antar kamu ke sana. Ini kan ada modalnya dulu, subjek terus objek. Could I offer you something? Bisakah saya menawarkan kamu sesuatu? Will you have
tea with that? Apakah Anda mau minum teh dengan misalnya gula itu, misalnya. Gulanya sudah cukup atau belum, misalnya ya. Oke, sekarang kita latihan ya. Choose the best option for each sentence given below. Ini ada di buku kelas 2 ya, sebenarnya ya. Tapi untuk yang sesuai dengan KD dan silabus, ini dipelajari di kelas 1 sekarang ya. Hey Siti, bla bla bla, go stargazing tonight. Hey Siti, bagaimana kalau kita nonton bintang nanti malam? Bagaimana ini? Jawabannya adalah how about. Ya, how about go? Ini harusnya how about going ya. Jadi kalau how about nggak bisa karena harusnya going. Berarti ini bukan how about tapi would you like to? Would you like to go stargazing tonight? Ya, jadi jawabannya adalah D. Nomor 2, Sam bertanya, would you like to go watching a movie this weekend? Apakah Anda mau kalau nonton film akhir pekan ini? Carly menjawab, oh saya tidak bisa. Saya sedang kekurangan uang ini. I am low on cash right now. Bla bla bla, stay at home and watch TV instead. Bagaimana kalau kita tinggal di rumah dan nonton TV saja? Kalau A nggak mungkin how about, karena kalau how about tadi popping ya. Jadi A salah. What about juga nggak bisa, harus popping di sini. I think juga nggak bisa, karena di sini harus ada subjeknya. Tinggal yang let's saja. Let's stay at home and watch TV instead. Nomor 3, what shall we do today? Apa yang harus kita lakukan hari ini? Bla bla bla, we go to the library. Apa ini jawabannya? Kalau let's nggak mungkin ya. Kalau let itu panjangnya itu adalah let us. Jadi di sini sudah ada we, nggak mungkin ada let. Kalau ada let's itu harusnya nggak ada we ya. Berarti A yang B salah. Kalau A juga salah, sudah ada I kok ada we ya. Kalau would you, nggak mungkin juga, sudah ada you kok ada we. Jadi jawabannya tinggal satu, C. Why don't we go to the library? Mengapa kita nggak pergi ke perpus saja misalnya ya. Nomor 4 misalnya. Bla bla bla, like a cup of coffee. Maka Anda secangkir kopi. Apa ini penawarannya? Can I nggak bisa, I'll do nggak bisa. Would you like a cup of coffee? Menawarkan secangkir kopi. 4 ya. Nomor 5. Bla bla bla, the washing if you like. Ini menawarkan bantuan berarti can I nggak ada kata kerjanya, salah. Would you nggak ada kata kerjanya, I'll do. Jadi jawabannya C. I'll do the washing if you like. Saya akan mengerjakan cuci-cuci kalau kamu mau. Jadi jawabannya adalah C. Sekarang yang nomor 6, 7, 8, 9, 10 silakan dikerjakan di buku ya. Ada di buku. Oke, silakan. Selanjutnya responnya bagaimana? Saya akan berikan sebagian saja ya. Merespon suggestion and offer misalnya. Can I help you? Jawabannya misalnya menerima bagaimana? Yes, wow, thank you very much. Kalau menolak bagaimana? No, thank you, I can do it myself. Misalnya, saya bisa mengerjakannya sendiri. Nomor 2, why don't you go and get something to eat? Mengapa kamu nggak pergi ke dapur dan mengambil makanan untuk makan? Misalnya menerima bagaimana? Oh, thank you, I'm really hungry right now. Saya benar-benar lapar sekarang. Atau kalau nolak gimana? No, thank you, I'm not hungry. Saya nggak lapar misalnya. Nomor 3 misalnya, why don't you join us for lunch? Mengapa Anda nggak gabung dengan kami untuk makan siang? Kalau menerima bagaimana? Oke, I would love to. Misalnya, I would love to. Saya dengan senang hati. With pleasure, dengan senang hati. Kalau menolak bagaimana? No, thank you. I have another plan. Tidak, terima kasih. Saya punya rencana lain misalnya. Nomor 4, shall I bring a book to read? Mari saya bawa ke buku untuk dibaca sama-sama ya. Kalau menerima, yes. Oh, sure, thank you. Misalnya ya. Kalau menolak misalnya, no, thank you. I have another thing to do. Saya punya hal lain untuk dilakukan. Misalnya seperti itu ya. Untuk yang nomor 5 sampai 10 silakan dilihat di buku. Oke, sampai di sini sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kerjakan latihan di dalam link di YouTube. Selamat belajar, semoga membantu. Mohon maaf kalau terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.